Apakah yang kami lakukan? Karena ada peristiwa hukum, kami dikriminalisasi. Apakah yang kami lakukan ini tepat atau tidak? Itu tradisi. Jadi maka kami berguru, kami sowan kepada Pak Sobari untuk mendapatkan sebuah sebuah nasihat. Seandainya, saya sudah berkali-kali juga sampaikan, seandainya apa yang kami lakukan itu salah, seandainya penelitian kami itu ternyata simpulannya salah, di mana kami mengatakan bahwa penelitian Ibu Dr. Tifa, penelitian Dr. Rismond, penelitian Kanjeng Roy itu secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dan saya menjamin tanggung jawab itu. Saya menjamin. Nah, beliau-beliau ini meneliti di suatu wilayah, namanya wilayah kebebasan mimbar akademik, wilayah kebebasan ilmiah. Di dalamnya tidak ada aturan hukum yang mengatur, jadi segenap tingkah laku ilmiah itu tidak melanggar pasal apapun dalam aturan hukum negeri kita. Bahkan mereka tidak melanggar aturan etik yang manapun, tidak melanggar aturan moral yang manapun, tidak. Mereka sedang menyampaikan risalah kebenaran untuk mendidik masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang pandai dalam bidang keilmuan. Mereka, tiga tokoh kita ini, berbicara dalam peran sebagai the role of intellectuals. The role of intellectuals itu kecuali melakukan pendidikan keilmuan kepada masyarakat, beliau-beliau itu juga sebenarnya menjalankan peran keagamaan, menyampaikan pengetahuan mereka dalam batas apapun, mau disampaikan batas tertinggi, itu tugas keagamaan, mencerdaskan, memandaikan masyarakat. Nah, tugas yang sedang mereka laksanakan dalam the role of intellectuals itu sebenarnya langsung atau tidak langsung itu memberi kritik pada masyarakat kita yang suka diam, memberi kritik pada kalangan intelektual yang juga diam karena tidak berani menyampaikan kebenaran, rata-rata macam gitu. Tidak berani menyampaikan kebenaran karena takut ada risiko. Tiga tokoh kita ini bukan orang-orang semacam itu. Mereka dalam perjuangan dunia ilmiah, kalau ada risiko, hadapi. Kenapa takut risiko? Nah, beliau-beliau semuanya orang yang bekerja di wilayah bebas aturan-aturan hukum tadi itu, namun dipanggil. Ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan, itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Beliau bekerja di wilayah kebebasan yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan kata lain, saya tidak cukup hadir di sini untuk menjadi sekedar saksi meringankan. Saya saksi membebaskan. Saya punya dalil kebudayaan, berbeda dari dalil kawan-kawan lawyer yang memakai dalil hukum. Dalil saya, kita tidak usah nyalain polisi. Jangan. Polisi hanya instrumen. Paham ya? Polisi hanya instrumen. Instrumen itu onderdil. alat, ya. Onderdil yang digerakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kita sudah mendengar tiap kali polisi berkata ini perintah atasan. Saya tidak ngarang. Saya mengatakan mereka hanya onderdil, hanya instrumen, itu karena mereka sekedar menjalankan perintah atasan.
Nah, saya menyorot atasan tertingginya yang bekerja di atas landasan hukum itu juga orang yang tidak memiliki dasar. Orang yang tertinggi di kepolisian pun instrumen mereka. Nah, apalagi saudara mesti tahu, hukum itu ilmu kulit. Hukum itu ilmu kulit. Kalau Anda mau berbicara dengan hukum-hukum fikih dalam Islam, itu bagian dari ilmu kulit. Karena bukan hakikat kebenaran. Nah, tokoh-tokoh kita ini sebenarnya sedang berbicara tentang hakikat kebenaran dan hakikat tentang siapa yang memusuhi mereka. Yang memusuhi mereka itu orang yang memiliki sakit megalomania, waham kebesaran, akan tetapi tingkah lakunya merunduk-runduk seperti orang yang rendah hati, seperti orang yang bijaksana, dan karena itu para termul menganggap beliau itu wah orang yang bijaksana, orang yang murah hati. Malah ada yang berlebihan itu nabi ini mbahmu. Jelas itu. Nah, kalau saya bisa main drama sebenarnya, tapi apakah mungkin ini? Nah, orang yang waham kebesaran, orang yang megalomanik itu tadi, itu kalau ditanya, ya kok Bapak memusuhi orang-orang itu toh? Ya, mana saya tahu. Kok tanya saya? Tanya saya. Nah, tanya siapa? Ya, ini urusannya Gibran. Lu kok urusannya Gibran? Ya ini rahasia, Bu. Rahasia. Ini rahasianya Gibran supaya melenggang. Terus ibunya bilang, tidak. Itu ketua PSI itu. Cangkeme bocor. Lah, PSI kan anakmu toh, Bu. Bukan kuwi lho si Ali, sapa kuwi? Ali Bajenet. Dia yang ngomong. Loh, dia ngomong apa? Katanya anakmu itu tidak terlawan, anakmu itu hebat sekali. Karena dia kan Pentium 3, jangan main-main. Oh, begitu. Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu apa? Sudah tak amankan. Nah, 3 tokoh ini, iya, wis tak titipke polisi. Nah, terus yang ini Bajenet ini wis tak ganti. Loh, sudah diganti? Ya, sudah tapi belum. Siapa gantinya, Pak? Gantinya ono, termulanyaran. Itu aja tanggung jawab saya itu. Betul dong. Cukup itu. Cukup. Lagi. Kalau ada yang menanya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentu saja saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam keadaan yang katakanlah mungkin ada hendaya begitu ya. Tetapi Bapak Muhammad Sobari telah berkenan untuk memberikan keahliannya kepada kami bertiga ya. Dan sekaligus ini juga menjadi salah satu dari sekian banyak begawan, ilmuwan, peneliti yang sudah berkenan untuk hadir menjadi ahli bagi kami dalam peristiwa kriminalisasi ini. Saya beberapa hari yang lalu juga sudah sowan kepada beliau untuk ngangsu kawruh sekaligus juga meguru gitu ya dalam bahasa Jawanya, ingin mendapatkan sebuah expert opinion gitu ya, sebuah pendapat ahli. Apakah betul yang kami lakukan? Jadi itu tradisi. Ya, tradisi. Seorang murid bertanya kepada gurunya, apakah yang kami lakukan? Karena ada peristiwa hukum, kami dikriminalisasi. Apakah yang kami lakukan ini tepat atau tidak? Itu tradisi. Jadi maka kami berguru, kami sowan kepada Pak Sobari untuk mendapatkan sebuah sebuah nasihat. Seandainya, saya sudah berkali-kali juga sampaikan, seandainya apa yang kami lakukan itu salah, seandainya penelitian kami itu ternyata simpulannya salah, di mana kami mengatakan bahwa setelah melakukan penelitian selama kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2022, kami simpulkan berdasarkan spesimen ijazah yang kami temukan, yang kemudian diposting oleh Dian Sandi, dan dibenarkan oleh yang bersangkutan sendiri oleh Pak Joko Widodo bahwa itu adalah ijazahnya. Ternyata
berdasarkan penelitian kami secara metodologis, ijazah tersebut 99,9% palsu. Ya. Tetapi hipotesis kami ada H0. Apabila ternyata yang kami lakukan ini ternyata keliru, ternyata kami mendapatkan hasil penelitian kami bahwa ternyata ijazah itu asli, maka akan kami katakan asli. Ya, maka menyambung kepada apa yang disampaikan Prof. Din tadi, inilah tradisi, inilah budaya. Seandainya memang kami salah, kami akan bertanggung jawab terhadap kesalahan kami. Tetapi seandainya kami benar, harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap tindak tanduk kebatilan yang dia lakukan. Melakukan pengambilan jabatan dengan menggunakan dokumen palsu.